Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat hidayah inayah pada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebenarnya saya ingin mengadakan meeting meskipun online barangkali gitu, tapi untuk lebih mempercepat pemahaman Bapak Ibu tentang perkembangan kebijakan terkait skripsi, maka saya mencoba menjelaskan di sini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, proses mahasiswa dalam menyusun skripsi itu diawali dari pengajuan judul kepada program studi. Kemudian nanti kalau program studi sudah menyetujui, maka program studi akan menerbitkan surat nota pembimbing, ya, surat nota pembimbing semacam ini kalau terlihatnya. Ya, ini apalagi ini untuk dosen-dosen yang baru saja kita masukkan ke daftar dosen pembimbing, maka ini perlu saya sampaikan. Ketika mahasiswa sudah membawa itu, nanti dia akan menemui Bapak Ibu sekalian yang sudah ditunjuk oleh program studi. Di suratnya itu disebutkan judul, ya, judul yang tentu sudah disetujui tadi oleh program studi. Kemudian judul itu bisa dijadikan acuan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bimbingan Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu punya pemikiran yang berbeda, boleh mendiskusikan bersama mahasiswa untuk judulnya supaya dirubah, ya, sesuai dengan pertimbangan. Misalnya judul ini terlalu sering, misalnya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam menguji, membimbing, dan membaca penelitian khususnya skripsi di FEB IAIN Salatiga, maka boleh Bapak Ibu menganjurkan ada perubahan. Mungkin perubahannya tidak terlalu banyak, ya, saya kira ditambahkan variabel yang terbaru misalnya gitu, ya, atau diganti salah satu variabelnya dengan variabel yang baru, atau juga modelnya ditambahi moderasi atau mediasi misalnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah adanya unsur islami, karena penciri khas FEBI, ya, itu usahakan ada variabel islami di judul mahasiswa, judul skripsi mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah bimbingan, saya ingatkan bahwa bimbingan itu yang ideal adalah 9 kali, ya, 9 kali. Jadi mahasiswa juga Bapak Ibu minta saja lembar konsultasi bimbingan. Nanti di situ ada tempat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencantumkan catatan-catatan perkembangan bimbingan Bapak Ibu sekalian di situ, karena itu nanti juga akan diminta waktu mereka atau mahasiswa mendaftar ujian munaqosyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah bimbingan, nanti yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah bahwa di FEBI ini sudah cukup lama berjalan bimbingan itu sejak awal. Jadi sebelum mereka ujian seminar proposal. Dulu pernah kebijakan sebelumnya itu bimbingan dengan dosen pembimbing itu setelah ujian seminar proposal. Maka dengan berbagai pertimbangan, berbagai rapat yang kita laksanakan, akhirnya diputuskan bimbingannya sejak awal ini, dengan harapan Bapak Ibu bisa mengawal mahasiswa sejak awal, ya, sejak sebelum ujian seminar proposal. Nah,
Itu jadi mungkin bimbingan 1, 2, 3 kali mahasiswa Bapak Ibu sekalian sudah bisa menyelesaikan penulisan proposal yang hakikatnya adalah bab 1, 2, 3. Hakikatnya adalah bab 1, 2, 3. Kemudian di seminar proposal kebanyakan adalah memberikan masukan biasanya para penguji itu ya, tidak frontal misalnya menyuruh ganti judul, itu jarang sekali. Tapi lebih banyak memberikan masukan. Setelah seminar proposal, artinya mahasiswa berarti sudah lolos bab 1, 2, 3 gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi untuk bimbingan bab 4 dan 5. Ya, tentu kalau datanya sekunder ya tinggal datanya sudah ada, diolah kemudian dan seterusnya ya, dilaporkan gitu ya. Tapi kalau datanya primer harus dibimbing untuk mendapatkan data ya, data primer dengan melalui angketnya itu nanti setelah bimbingan 2-3 kali ya, atau 5 kali ya mungkin ya, tergantung kondisi masing-masing, mahasiswa sudah bisa mengajukan, kalau sudah di ACC Bapak Ibu sudah bisa mengajukan monakosa. Tapi yang perlu diingat bahwa di aturan kita untuk bisa yang sejak seminar proposal itu mahasiswa harus lolos cek Turnitin. Cek Turnitin yang besaran maksimalnya untuk proposal itu maksimal 50%. Lalu sudah dan sekarang sudah kita sebar ke Bapak Ibu sekalian para pembimbing pengumuman tentang proses mahasiswa ketika akan maju ujian baik seminar proposal maupun ujian monakosa skripsi. Yang di sana dicantumkan adanya Google Form ya. Sementara ini ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah ada aplikasi skripsi itu lebih praktis lagi. Kita buka-buka di webnya itu, kemudian semuanya ada di situ. Tapi ini sementara sambil nunggu aplikasi yang sedang berproses, itu Bapak Ibu dimohon untuk buka pengumuman yang sudah kita share itu, mungkin disimpan saja supaya mudah. Kemudian linknya itu setiap saat kita butuhkan tinggal klik ya. Kita klik dan di sana kita akan menjumpai adanya Google Form yang isinya antara lain tempat untuk upload hasil cek plagiasi maupun naskah yang Bapak Ibu sudah nyatakan siap untuk diujikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Di sana ada tentu nama mahasiswa, kemudian pilihan ini mau maju ujian seminar proposal ataukah monakosa, kemudian juga skor cek Turnitinnya, kemudian file hasil cek Turnitin yang Bapak Ibu lakukan, kemudian juga naskahnya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian kita menjadi tahu bahwa terutama yang sudah terbiasa membimbing, yang selama ini tidak terbebani untuk melakukan cek Turnitin. Nah, mulai 1 Juli ini kita berlakukan, dimohon kita semua siap untuk melakukan cek Turnitin sebelum mahasiswa kita siap maju. Tentu perubahan ini membawa mungkin ada usaha yang agak lebih dibanding sebelumnya, karena sebelumnya cek Turnitin itu ada di akademik. Tapi kita lihat dalam perkembangan cek Turnitin itu kebetulan kan dijadwalkan, karena di akademik itu jadwalnya juga beruntun terus. Ketika mahasiswa sudah saatnya ujian itu seringkali masih bermasalah dengan hasil cek Turnitin. Mereka harus bolak-balik menyampaikan ke akademik, dan seringkali itu menimbulkan perilaku yang kurang baik. Maka
setelah kita rapatkan dengan Pak Dekan, dengan pimpinan yang lain, ya, dengan para Kaprodi juga, itu kita akhirnya ngambil keputusan bahwa yang melakukan cek Turnitin itu sebaiknya dosen, ya, dosen, sehingga tahu persis ya apa yang dilakukan oleh bimbingannya itu, apakah melakukan kecurangan atau tidak. Harapannya seperti itu. Dan juga ini sebenarnya kalau Bapak Ibu yang sudah sebelumnya sudah terbiasa kaitannya dengan menerima honor, itu ada peningkatan honor untuk pembimbing, maka harapannya peningkatan itu juga ada peningkatan kinerjanya ini yang terdefinisikan, yang kita definisikan di FEBI ini dengan cek Turnitin itu, ya, itu Bapak Ibu sekalian. Maka bukan bermaksud untuk membebani lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu sekalian, tapi ini bermaksud agar kualitas skripsi mahasiswa terutama dan juga proses pembimbingan itu menjadi lebih meningkat, bukan justru semakin memberatkan kita semua, ya, termasuk pada mahasiswanya. Saya baru saja merasakan di 1-2 hari ini, atau sehari lah ini karena memang baru aja, itu sudah terasa bahwa mahasiswa sudah terasa enjoy, karena dia bisa langsung menanyakan, Pak, hasilnya gimana, hasil Turnitinya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, kita langsung bisa tahu, oh ternyata hasilnya belum terpenuhi, maka ya mahasiswa kita minta untuk menurunkan di bawah bimbingan kita. Jadi saya merasa ini lebih enjoy bagi kita. Jadi tidak nunggu lama, mahasiswa sudah posting di apa, saya Turnitin lama di akademik, tidak segera direspon karena memang harus antri gitu ya di akademik itu, ya, dan seterusnya. Dan juga kadang-kadang pembimbing itu tahu persis ketika misalnya ada kasus sebelum ini, kebetulan baru saja ada bimbingan, jadi ada bimbingan yang hasil cek Turnitinya itu 75%. Nah, ketika 75% itu kan otomatis nggak bisa maju ujian munakosa. Tapi pembimbing tahu bahwa tingginya itu ternyata karena mahasiswa sebelum maju ujian munakosa itu sudah melakukan publikasi ya, sudah dipublish hasil penelitiannya itu, skripsinya itu dalam bentuk artikel sudah dipublish, sehingga otomatis ketika sudah publish ya, itu kan mempengaruhi hasil cek Turnitin yang baru dilakukan kemudian kan gitu. Ternyata betul, kita lihat hasil cek Turnitinnya itu 50%-nya itu adalah berasal dari artikel yang karyanya mahasiswa sendiri tadi itu. Nah, inilah kelebihan dari kalau kita yang melakukan cek Turnitin, dan tentu harapannya ini juga untuk seterusnya nanti kita tahu lah di teman-teman dosen ini kan sebagian ketika masih baru ini kan diminta untuk membantu bagian akademik. Nanti kalau mereka sudah selesai tugasnya, itu petugas di situ nggak ada lagi orang. Maka kalau yang melakukan cek Turnitin ini dosen, maka persoalan itu sudah selesai. Saya kira itu penjelasan saya. Kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan nanti di grup, silahkan, atau kalau masih perlu meeting melalui Google Meet atau Zoom, kita bisa siapkan nanti. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.